luar biasa. Oke, terima kasih buat founder saya Bunda Afriandani, ya wonder momennya Yuan Coin, thank you. Lalu terima kasih buat Bapak Dani Labuan Bajo, ya luar biasa, beliau konsisten terus bergerak dan fokus ya. Lalu terima kasih juga buat Bunda Yuli Jogja, Bu Heidi yang sekarang lagi mati lampu ya. Dan terima kasih buat para leader-leader Yuan Coin ya. Ini saya perhatikan mulai upgrade ya. Di WhatsApp group sudah mulai rajin ya kan. Lalu di Facebook juga sudah mulai rajin posting-posting. Tadi pagi saya dapat laporan dari Bunda Apri ya, kita sharing. Ternyata ada beberapa orang yang konsisten ya membuat postingan di Facebook ya. Antara lain Bu Aziza, kalau nggak salah. Lalu siapa lagi Bu Apri? Saya lupa. Saya cuma ingat Bu Aziza doang. Siapa lagi itu? Bu Aziza, sama? Halo Bunda Apri. Mana Bunda Apri? Saya lagi di ini Pak, bentar lagi ngantri. Iya, nggak apa-apa, tutup kameranya nggak masalah. Bu Aziza, Bunda Murni, Bunda Sri Rayu. Oke. Bunda Sri Rayu. Satu lagi siapa? Aduh, Bunda Riani. Bunda Riani, ya Bunda Sri Rahayu, ya bagus, luar biasa. Jadi di Yuan Coin itu nggak perlu pintar, ya. Saya pernah bilang sama teman-teman, orang pintar bisa gagal karena malas. Orang bodoh bisa sukses karena konsisten, loh ya. Ya, kan saya bilang sama Bunda Apri, ya si Anu masih ada salah-salah kata-katanya Pak si Anu, oh nggak apa-apa, ya nggak ada masalah. Tapi kalau dia konsisten, pasti yakin nanti bisa, ya. Oke teman-teman semua, terutama yang masih baru-baru kenal saya, kenalkan nama saya Muhammad Yusuf Ritogas, saya adalah developernya dari Yuan Coin, ya. Pertanyaannya, kenapa saya disebut developer, bukan CEO, ya? Karena kripto ini sebenarnya sama dengan perumahan. Analoginya hampir mirip dengan perumahan, ya, kripto ya. Dicetaknya terbatas, hanya 20.240.000 unit saja. Dan orang berbondong-bondong untuk membelinya. Makanya kenapa Bunda Afri setahun yang lalu itu harganya masih murah, 2.000 perak per koin. Karena rumahnya belum bagus, jalannya belum rapi, ya kan? Sarananya juga belum bagus, musolahnya, tempat ibadah, tempat bermain belum ada. Makanya masih harganya murah. Nah sekarang 1,5 tahun ya sudah kita lewati, ya harganya sudah mulai naik menjadi 26.500. Ya kenapa? Karena mungkin sudah sarananya sudah mulai rapi, jalannya sudah mulai bagus ya. Itulah analoginya ya. Nah kenapa ada bagi hasilnya Pak? Karena ketika teman-teman beli koin atau beli rumah itu dititipkan lagi ke developer. Ya, koin itu dititipkan lagi ke developer, lalu rumah itu developer kontrakin gitu. Ya kan? Dikontrakin akhirnya ada hasil dari situ ya. Nah makanya disebut bagi hasil. Tapi bagi hasil kita logik ya. 1 sampai kurang lebih 6% per bulan. Ya, kita tidak bilang 1% per hari, kita tidak bilang 2% per hari, dan itu logik teman-teman ya. Jadi bagi hasil kita masih masuk akal ya. Dulu waktu saya prospek ada timnya Bunda Afri juga, ketika dia tanya, kalau nggak salah dulu Bu Afri pernah ingat ya? Orang mantan Bank BRI yang Bu Afri yang ajak ketemu saya di mana? Di Kalibata ya. Waktu awal-awal itu yang Bu Afri jumpa saya di Kalibata, ya. Nah, dia tanyakan sama saya, ya, dia tanyakan kepada saya, Pak Yusuf, kira-kira ini aman nggak? Lalu saya jawab sama beliau, tidak ada yang aman, ya, semua punya risiko. Nah itu saya jawab fair, ya. Nah, tetapi analoginya saya gambarkan bisnis ini bisa jangka panjang, bisnis ini bisa lompat, ya, bisnis ini bisa kita wariskan. Kenapa? Karena tadi saya bilang bagi hasilnya logik Bu, 1 sampai 6%. Lalu yang kedua, kita ada support system, ya. Ini adalah bagian support system. Malam ini adalah bagian dari support system ya. Teman-teman diajarkan, diedukasi. Ya, dan nanti insya Allah kalau teman-teman yang sudah kualifikasi leader, maka bisa masuk training sama saya hari Minggu. Dan di Yuan Coin bukan hanya bicara profit, bukan hanya bicara duit, ya, tapi bicara kebersamaan, bicara kekeluargaan,
bicara kepedulian, bicara sikap, bicara membangun mental. Ya, jadi di training saya bukan hanya bicara duit, bukan, tapi bicara sikap, bicara mental. Karena orang yang punya duit akan hadir kepada orang-orang yang sudah punya sikap dan mental. Ya, duit nggak akan hadir kepada orang-orang yang nggak punya sikap, ya, yang masih solengean, yang masih kurang ajar, yang nggak sopan santun, ya. Nah, duit akan susah hadir pada orang-orang tersebut, ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi intinya kripto ini sama dengan perumahan, ya. Analoginya sederhana. Nah, bagi kawan-kawan yang masih ragu, yang masih terserah, it's okay. Gak ada masalah, itu semua pilihan teman-teman. Yang jelas kita hanya kenalkan saja, kita hanya info saja, jangan sampai menyesal, ya. Sama kok, banyak orang-orang yang sudah menyesal, banyak. Ya, Ibu Rani salah satu founder kita juga di Yuan Coin. 1 tahun yang lalu saya ajak dia, saya presentasi karena dia tidak mau tahu, dia tidak dengar, ya udah saya tinggalin, ya. Wah, Pri juga sebenarnya di awal ngeyel juga, ya mungkin karena kita belum kenal, ya. Wah, Pri, kapan kita bisa jumpa? Gak bisa, Pak, sibuk, Pak, meeting, Pak, wah macam-macam alasannya, sehingga saya nggak bisa jumpa sama Bunda Apri. Dan terakhir saya jumpa Bunda Apri di Bali, ya. Pada saat itu dia lagi mau terbang pesawat, injury time. Akhirnya saya jumpa beliau, kita ngobrol-ngobrol, lalu saya sarankan Bunda Apri untuk beli 3.100 koin. Tapi jawabannya apa? Nggak mau. Ya kan? Saya cukup beli 1.000 koin aja, Pak. Ya, saya nggak mau beli 3.100. Ya karena belum percaya, karena belum yakin, ya kan? Nggak ada masalah. Akhirnya saya tinggalkan Bunda Apri. 2 bulan kemudian dia telepon saya untuk beli koin lagi dan harganya sudah naik, ya. Sudah 7.000 per koin. Sama kayak Bitcoin. Kalau teman-teman tahu Bitcoin 2009 itu tidak ada nilai, tidak ada harga, ya. Mungkin 100 perak atau 200 perak per koin, ya. Tapi semenjak proses berjalan, sekarang harga Bitcoin menginjak 1,9 miliar. Benar? Pertanyaan saya, bagaimana orang-orang yang percaya di awal? Saya juga sebenarnya 2011 waktu itu dikenalkan masih 200.000 harganya. Namun karena saya mindsetnya belum mindset bisnis, waktu itu saya masih karyawan. Lalu juga saya berpikir, aduh gimana nggak jelas gitu, ya. Akhirnya saya tidak ambil 200.000. Nah, ketika saya sudah nongkrong dengan teman-teman di Central Park, teman-teman pembisnis, harga Bitcoin saya dengar sudah 3 juta. Ya alhamdulillah saya ambil pada saat itu, ya. Nah alhamdulillah saya dapat untung karena Bitcoin saya jual 150 juta pada saat itu. Tapi sekarang ngelihat harga 1,9 miliar rugi juga akhirnya. Ternyata kenapa saya jual gitu kan. Nah itulah kripto, ya. Nah untuk itu teman-teman semua, support sistem ini kita bangun. Bagaimana caranya supaya banyak yang mengenal Yuan Coin dan akhirnya Yuan Coin bisa menjadi Bitcoinnya Indonesia, ya. Itu harapan kita semua, ya. Ya, visi kita bagaimana caranya supaya orang kaya jauh lebih banyak lagi. Makanya saran saya, jangan pasif. Ingat, ya, jangan pasif. Kita harus sama-sama aktif untuk membesarkan Yuan Coin ini, kawan-kawan. Oke, saya nggak usah lama-lama, saya nggak usah panjang lebar, ya. Silakan nanti teknisnya bisa bicara sama yang undang, bisa bicara sama leadernya. Yang penting kita sudah saling kenal, oke? Terima kasih Mas David, terima kasih Bunda Ike, terima kasih semua founder saya, Bu Apri, ya, Bu Rani, Pak Dani, Bu Yuli, Bu Heidi. Semua saya ucapkan terima kasih. Sehingga dengan teman-teman kita kerjasama, kita kompak sampai saat ini, Yuan Coin bisa sebesar ini dan insya Allah bisa jauh lebih besar lagi. Oke? Bahagia, sehat, sukses, bermanfaat. Yuan Coin masih berjaya, kaya. Kita semua bisa kaya. Yuan Coin, Bitcoinnya Indonesia. Oke, thank you. Mas David, lanjut.